Rasanya itu cukup menyedihkan ya guys, ketika saya mendengar konsumen saat ini itu tidak lagi peduli dengan yang namanya HP compact, HP kecil, HP mungil. Karena saat ini konsumen itu pada minatnya HP yang berukuran besar semua, yang ukurannya gede-gede, bahkan sampai ukuran tablet pun mereka rela bawa di dalam kantong mereka. Bahkan salah satu brand pun yang dulunya konsisten bikin HP flagship mungil, saat ini terpaksa mereka mengikuti demand pasar yang lagi rame. Karena mereka tahu kalau cuma ngikutin selera mereka yang ingin bikin HP kecil, otomatis tidak akan ada yang beli. Karena ya demand-nya pada mintanya besar-besar semua. Maka dari itu, mari kita sama-sama ketik F di kolom komentar di bawah. Karena kemungkinan besar, mulai hari ini, mulai detik ini, kita tidak akan lagi melihat yang namanya HP compact di pasaran dunia smartphone. Sebagai salah satu pencinta HP compact yang masih tersisa di dunia ini, saya bisa bilang hal ini terjadi memang karena kita semua. Tapi sebelum kita ucapkan selamat tinggal, mari kita sedikit ngobrol ya. Kenapa sih HP yang besar itu lebih laku, lebih laris dibandingkan HP yang berukuran kecil? Well, ini sebenarnya sih kembali kepada kita semua. Kita yang menentukan pasar smartphone yang ada di dunia ini. Apa yang kita mau itu akan dituruti oleh brand. Dan ketika brand tersebut menjual apa yang kita mau, otomatis ya auto cuan ya kan, duitnya ngalir. Tapi ketika brand tersebut menjual sebuah produk yang hanya diminati oleh sekian persen kaum minoritas, ya otomatis secara logika bisnis ini sudah tidak masuk akal dan mending di-cut supply-nya dan lebih mending memprioritaskan pasar yang pasti lakunya. Dan itulah yang terjadi kepada HP-HP yang berukuran compact. Kenapa sih HP berukuran besar itu lebih banyak diminati oleh banyak orang? Karena banyak alasan sih sebenarnya. Yang pertama adalah makin besar HP-nya, makin besar layarnya. Karena makin besar layarnya, otomatis konten yang bisa ditampung di dalam layar HP tersebut makin luas, makin imersif, ya kan? Dan orang itu lebih senang melihat sesuatu yang lebih besar dibandingkan sesuatu yang lebih kecil. Jujur aja, kalian pasti senangnya lebih besar kan? Kemudian salah satu benefit dari HP besar juga adalah ukuran baterainya yang makin besar. Kita bisa lihat HP besar itu baterai bisa 5000 bahkan sampai 6000 atau 7000 mAh. Sedangkan HP kecil otomatis mereka akan mengorbankan sedikit di bagian battery life-nya. Entah itu ukuran baterai yang dikurangin atau kecepatan charging yang diturunin. Kemudian alasan yang berikutnya adalah sensor kamera saat ini itu makin kesini makin besar. Kita bisa lihat HP sekarang udah pakai sensor kamera 1 inch. Dan kalau dengan HP compact yang ukurannya hanya sekitar 6 inci, otomatis sensor 1 inch ini tidak akan bisa muat. Jadi ya pasti berkurang kualitas kameranya di HP yang lebih kecil dibandingkan dengan HP yang lebih besar. Dan untuk alasan yang terakhir, ini menurut saya yang bisa dibilang game changer banget. Karena saat ini HP flip atau HP lipat itu semakin populer. Dan dengan HP lipat, itu kalian mendapatkan dua benefit dari HP ukuran compact. Yang pertama adalah ketika ditutup, dia itu makan space yang lebih sedikit, jadi ukurannya makin kecil. Terus kalian pas buka, itu ukuran layarnya kan jadi makin besar. Dan itulah yang diminati oleh orang-orang saat ini. Jadi kalian tuh dapetin dua benefit sekaligus ya dalam satu HP, yaitu ukuran compact ketika dilipat dan ukuran layar yang besar ketika dibuka. Nah, itu yang membuat HP compact yang seperti Zenfone 10 dan Zenfone 9 otomatis bakalan mati dan tidak akan bisa eksis di tahun 2024 bahkan ke depannya nanti. Dari hasil riset pun sebenarnya HP kecil itu udah gak bakal diminati ya oleh banyak orang. Kalian bisa lihat sendiri kasus iPhone 12 mini dan iPhone 13 mini. Ujung-ujungnya Apple malah bikin versi plusnya kan di iPhone 14. Karena memang mereka tahu gak bakal laku dan memang gak ada yang minat. Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah Asus melakukan hal yang tepat dengan menghilangkan seri-seri compact mereka? Atau mereka harus kembali membuat HP-HP compact untuk memuaskan kaum minoritas? Silahkan komen aja di bawah ya guys. Dan sekian untuk video kali ini. Thanks for watching and I'll see you next time.